dan ada satu pola yang saya sering dapat untuk scalpingan ya. Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Bagi kawan-kawan yang masih bingung untuk belajar saham dan juga masih ikut-ikutan, yuk belajar bareng bersama kita di keluarga Oke Saham. Nanti kita malam minggu nanti kita ada kelas kembali ya. Registrasi pendaftarannya bisa daftar di WA 0812 7198 9398. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Nah, perdagangan hari ini tanggal 23 Februari 2021 dan IHSG masih kembali sideways ya. Nah, ini adalah area sideways-nya. Dari area sideways-nya ada di kisaran 6.314 di atas ini. Dan sampai juga dengan di bawahnya ini ada di MA20 di harga 6.155 ya, di kisaran sini. Melihat dari perdagangan hari ini sih ya, memang udah saya ramalkan bakal sideways dulu ya untuk IHSG, mungkin sampai dengan Maret nanti bakal naik turun di kisaran ini, atau mungkin turun sedikit atau naik sedikit ya. Kemungkinan sih bakal sideways dulu tapi kita masih optimis ya, IHSG bakal kembali ke harga 6.500 bahkan 6.800. Amin ya robbal alamin. Hari ini saya akan membahas saham-saham. Yang pertama adalah XL. Nah, bagi kawan-kawan yang ikut rekomendasi saya, apalagi di kawan-kawan yang tergabung di keluarga Oke Saham ya, saya sudah mewanti-wanti buat kawan-kawan, ayo masuk XL di harga kisaran 2120 sampai 2130 di bawah sini, dan hari ini sudah naik sampai dengan 2210 ya. Alhamdulillah, karena kalau kita tengok di sini, nah XL ini punya support di sini. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini kita tarik di sini dan dia bertahan di harga tersebut dan kembali mantul. Hari ini XL berada closing di atas MA5. Ini adalah salah satu sinyal yang bagus untuk XL. MA5-nya di harga 6.164, tapi dia masih belum bisa keluar ya dari 2272. Dan kawan-kawan di keluarga Oke Saham juga hari ini yang belum masuk, ayo ada kesempatan, belum terbang tinggi nih, masuk juga di closing di XL. Nah, ini targetnya kalau seandainya ini kemungkinan dia bakal tes di MA20 di harga 2275, tapi kalau lewat kembali, wah, apakah dia bakal kembali ke harga 2981? Nah, kita tunggu ya bagaimana kekuatan, kesanggupan dan psikologis kawan-kawan menghadapi XL. Semoga besok mantul untuk XL. Karena juga saya melihat hari ini sektor komunikasi cukup manggung ya. Jadi ada dana aliran masuk yang masuk ke daerah-daerah komunikasi. Salah satunya adalah Telkomsel. Kita tengok ya. Nah, melihat Telkomsel hari ini cukup luar biasa ya. Nah, kita tengok sekarang dia sudah kembali ke harga 3.470. Dan dengan volume yang cukup besar, kemungkinan besok bakal masih melanjutkan kenaikannya ya untuk Telkomsel. Kita tengok di sini ada volume yang cukup bagus. Di sini adalah candlestick-nya juga cukup bagus. Nah, stochastic-nya juga sudah menunjukkan kenaikan. Harapannya sih bisa tembus di atas ini ya, 3.637. Ini kalau melihat dari sini polanya double top. Nah, ini sekarang sudah mulai sideways dan kembali naik kembali. Nah, harapannya bisa tembus ya, di resist terkuatnya di sini ada di 3.641 di Telkomsel. Nah, kalau kita tengok supportnya, yuk kita cari supportnya bareng-bareng. Nah, supportnya ini ada di 3.419. Kita gambarkan ya. Nah, ini adalah supportnya, ini ada di 3.420. Jadi kawan-kawan kalau seandainya Telkomsel besok koreksi dulu, bisa ancer-ancer di kisaran harga tersebut ya, di 3420. Ini kita tengok 3420, 3420, di sini ada 3420, 3420, ini 3420. Jadi sering sekali disentuh di harga 3420. Bisa ditengok deh untuk Telkomsel di 3420 kalau seandainya koreksi. Tapi kalau seandainya besok terus lanjut, alhamdulillah, apalagi kalau dia bisa tembus di harga 3.641. Selanjutnya saya akan membahas saham Elsa. Elsa hari ini di closing cukup luar biasa ya, di harga 424.
Targetnya ke 429 di Fibonacci di sini. Apakah dia bakal tembus dan menuju ke 500 sekian? Ini kalau melihat dari grafiknya dia terus menanjak ya. Dan hari ini kita tengok di sini dia coba mengetes di Fibonacci di 406, lalu kembali naik ya. Nah, ini cukup luar biasa nih untuk Elsa. Besok kemungkinan sih masih bakal menunjukkan kenaikannya ya. Ini volumenya juga cukup bagus, candlenya cukup luar biasa. Kita tengok deh Elsa, ditambah juga tengok komoditas dari oilnya ya. Jadi kemungkinan sih masih bakal masuk. Dan saya punya info juga yang pernah saya infokan ke kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Nah, kita tengok ya, ada berita yang pernah saya share di keluarga Oke Saham bahwa Warren Buffett itu beli saham minyak loh di tahun 2021. Nah, apakah bakal berdampak juga kepada saham-saham yang berhubungan dengan minyak di Indonesia? Kita tunggu aja ya. Nah, target kalau seandainya kawan-kawan punya Elsa, target saya sih kemungkinan dia bakal di kisaran di 452 ya di sini. Nah, jadi bisa ditengok nih, dipantau untuk Elsa. Selanjutnya saya akan membahas saham yang juga cukup menarik, PTBA. Nah, PTBA kemarin cukup menarik ya. Nah, di sini dia naiknya cukup luar biasa dan ini ada supportnya di 2680 ya. Nah, di sini ya, ini sudah lama sekali saya gambarkan. Nah, di kisaran 2680. Nah, jadi kalau kawan-kawan yang belum punya PTBA bisa deh masuk di area kisaran 2700 sampai dengan 2680. Nah, targetnya kalau saya sih nggak muluk-muluk ya. Kisaran 3000 oke deh untuk PTBA, atau kalau mau nunggu nanti ketika dia RUPS, nah ini bisa tunggu aja, siapa tahu bisa lebih mantul di harga 3180. Saya masih pegang PTBA juga ya buat kawan-kawan ya, jadi jangan takut untuk masuk di sini juga. Stop lossnya di kalau seandainya dia turun kembali di harga 2680 ya, jadi kisaran-kisaran sini masih oke deh untuk kawan-kawan. Selanjutnya juga PTB, dan ada satu pola yang saya sering dapat untuk scalpingan ya, yaitu adalah BOS. Nah, kenapa saya sering sekali dapat scalpingan dan dia hari ini close di atas 124. Nah, area saya beli itu biasanya di kisaran 121 di sini sampai dengan 124. Nah, ini kebetulan ada MA20-nya ada di 123 ya. Nah, ini bisa dijadikan area belinya kalau seandainya kawan-kawan mau scalpingan itu di area kisaran 121 sampai dengan 124. Biasanya sih saya jual itu di kisaran 128 sampai dengan 130. Nah, ini bisa dipantau nih buat kawan-kawan nih, dia sekarang bos lagi berada di area belinya. Kalau seandainya dia turun di bawah 121, lebih baik dibuang dulu deh. Tapi kalau seandainya masih dapat 121 sampai 124, ini bisa kawan-kawan langsung sell di kisaran 128 sampai 130. Tapi kalau seandainya dia bisa lewat dari 133 ya, menurut saya itu cukup menarik untuk di hold sampai dengan siapa tahu kembali lagi ke harga 200 sekian ya. Selanjutnya saya juga akan membahas sedikit saham yang fenomenal ya, Mari. Nah, Mari ini kalau melihat dari trennya dia masih terus naik ya. Sekarang hari ini di 199. Nah, kalau kawan-kawan yang mau masuk nih, sebenarnya kalau mau masuk deket-deket ini untuk scalpingan boleh, tapi hati-hati. Hati-hatinya apa? Selama saham ini masih hijau, boleh deh masuk. Tapi kalau seandainya ketika dia menyentuh area merah, keluar dulu. Jadi strateginya kalau udah beli saham-saham yang sudah tinggi seperti ini, kalau seandainya masih hijau, bisa di scalpingin, tapi kalau seandainya sudah merah langsung buang. Kenapa? Karena takutnya dia bakal kembali mendekati di harga MA5-nya. MA5-nya ada di 169. Sekarang ini ada 199. Selisih di kisaran 30 poin ya. Nah, ini cukup luar biasa nih 30 poin. Nah, jadi bisa kawan-kawan perhatikan untuk Mari. Selama dia masih berada di zona hijau, kalau seandainya pembukaan hijau boleh masuk. Tapi kalau seandainya dia sudah masuk ke zona merah, langsung buang. Itu strateginya kalau untuk scalpingan di saham-saham seperti Mari. Dan juga apabila sudah dapat dan sudah cuan, langsung keluar aja deh. Jadi itu cara masuk dan jual beli di saham Mari ya. Alhamdulillah beberapa hari ini memang
pola Mari ini cukup bagus ya. Jadi bisa di scalpingin tiap hari nih. Dilihat aja dia naik terus, membentuk higher high terus. Alhamdulillah ya untuk saham Mari. Bahkan ada yang sudah cuan 100% ya, beli di bawah di kisaran harga 100 di sini. Dan sekarang sudah 199 sampai 200. Ini cukup menarik nih untuk Mari untuk di scalpingin. Semoga polanya masih sama ya setiap hari. Jadi kalau yang jago scalpingan bisa deh tes nyali di Mari. Nah, selanjutnya ada salah satu saham yang ARB tapi juga menarik. Nah, semoga bandarnya nggak denger ya, besok dinaikin. Adalah Harum. Nah, Harum hari ini ARB ya di 6.900. Tapi kalau saya tarik garisnya, nih saya tarik garisnya, memang dia menyentuh di sini. Nah, ini 6.000, 6.900 di kisaran itu. Semoga aja besok mantul kembali untuk di area ini. Tapi kalau seandainya turun ya kita bisa tunggu di kisaran harga 6.234 ya, di atas di kisaran MA5. Nah, jadi bisa ditengok deh untuk Harum kalau seandainya besok hijau. Semoga dia mantul nih di harga 6.900. Karena ini berapa kali dia disentuh ya, 6.900, 6.900 di kisaran ini. Ini 6.875, ini 6.850 ya, di kisaran-kisaran itu bisa dipantau deh untuk Harum. Selanjutnya saya akan membahas saham yang sedang sideways juga ya, yaitu adalah Krakatau Steel. Krakatau Steel masih aman kalau seandainya kawan-kawan masih punya, ya hold aja lah untuk Krakatau Steel. Area sideways-nya di area 690, nah di sini ya, sampai dengan 750. Nah, jadi selama dia masih berada di area-area sini masih oke deh buat kawan-kawan akumulasi, apalagi kalau akumnya di harga bawah ya, 690. Nah, ini cukup menarik kalau bisa dijual di 750, lumayan. Jadi, tapi kalau kawan-kawan yang tipikalnya swing atau santai ya sebenarnya masih oke deh masuk di Krakatau Steel. Kenapa? Lebih baik nih cari saham-saham yang santai, slow tapi punya potensi untuk naik luar biasa daripada pergerakannya cepat, nggak kepantau hari itu juga tiba-tiba turun dalam. Nah, ini hati-hati loh. Tapi Krakatau Steel masih ada di areanya ya, di 690 ke 750. Terus ada juga nih yang menarik. Nah, ini juga bisa kawan-kawan pantau untuk scalpingan ya. Itu adalah saham Raja. Nah, Raja sudah seminggu lebih ini ya, dia sideways di area sini. Ini saya perhatikan dia ketika menyentuh harga di kisaran 210. Nah, ini 210, 210, 210 dan hari ini juga sempat turun di harga 210, kembali naik lagi. Jadi bisa jadikan patokan 210 itu untuk entry buy dan jual di atas deh. Nah, ini areanya masih 210 sampai dengan 234 ya. Dan satu lagi yang request saham untuk SMGR. Nah, kalau kita tengok SMGR hari ini masih terlihat penurunan ya, masih distribusi dan close di atas 10.450. Kalau melihat dari chartnya sih memang apalagi harganya sudah di bawah MA5, ini memang sedang masuk ke fase downtrend. Tapi kita tengok supportnya ada di berapa sih? Nah, ini kalau kita melihat di sini ya, supportnya di sini dia pernah tersentuh di harga di tanggal 1 bulan Februari. Ini di 10.450 dan hari ini closing juga di 1.450. Kita lihat besok deh apakah 10.450 ini akan kuat untuk menahan di SMGR. Kalau seandainya dia terus turun ya kemungkinan dia bakal menguji di kisaran area demand-nya ya, di kisaran 9.672 ya, sampai dengan di kisaran 9.000. Nah, ini kalau yang bagi kawan-kawan yang punya SMGR, ini bisa diperhatikan nih yang request SMGR. Satu lagi yang selalu sering tanya ke saya, mau masuk di INDF, Indofood Sukses Makmur ya. Ini INDF ini pernah menyentuh di harga 8 ribuan dan sekarang dia masuk di harga di kisaran 6 ribuan. Nah, support dia itu ada di harga 6.000. Nah, ini sekarang hari ini dia lower low-nya di harga 6.000. Nah, kita tarik di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dia pernah menyentuh 6.000 lalu mantul kembali. Nah, ini adalah areanya ya. Kalau seandainya dia jebol 6.000 ya kemungkinan dia mungkin bakal mengetes lagi di kisaran 5.200. Bisa diperhatikan ya buat kawan-kawan yang mau masuk INDF, kalau seandainya dia beberapa hari sudah bisa
mantul di atas 6.000 dan 6.000 ini kuat, nah bisa cicil deh selama dia tidak keluar dari 6.000. Apalagi nanti ketika dia sudah mulai kembali di atas MA5, lalu dia mantul di atas MA20, ya berarti 6.000 ini sudah sangat kuat untuk dia kembali ke harga 8.000 ya. Jadi bagi kawan-kawan yang nanya, INF gimana Pak, gimana Pak? Nah ini ya, dia sekarang sedang menuju di areanya di kisaran 6.000. Semoga kuat deh area 6.000 ini untuk tahan penurunan IND. Nah bagi kawan-kawan yang masih ngebet bisnis saham, yuk belajar bareng bersama kita supaya kawan-kawan bisa jadi trader saham mandiri. Bisnis saham kalau setanpa ilmu hanya ikut-ikutan, seperti kawan-kawan itu mau menyeberangi pulau tapi kawan-kawan tidak bisa berenang. Nah, itu bakal kelelep aja di situ. Nah, kalau kawan-kawan mau sukses di bisnis saham, yuk belajar bareng bersama kita supaya kawan-kawan bisa tahu passionnya di mana sih kawan-kawan itu, tipikal tradernya seperti apa sih, dan bagaimana sih bisa menghasilkan uang di bisnis saham. Yuk registrasi di 0812 7198 9398. Saya tunggu ya pendaftaran kawan-kawan di keluarga Oke Saham. Malam minggu nanti kita ada kelas kembali loh. Jadi bisa ikut bareng-bareng bersama kita belajar di Oke Saham. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila kawan-kawan punya review saham yang mau direview nih sama kita, bisa cek di komentar ya. Nanti insya Allah video besok bakal saya review saham requestan kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.